Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syari'il ahkam ja'ilin nuri wad-dhalam alladzi ja'ala syahra ramadan syahra siyam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih dan salat witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah 6 hari melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita telah laksanakan mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya kita bisa untuk lebih memperbaiki amaliyah Ramadan kita yang masih lama dan harus kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan tema kuliah Ramadan pada malam hari ini adalah amalan sederhana yang mendapatkan pahala berlipat ganda. Sebelum kita merinci dan membahas tentang apa saja amalan yang sederhana tapi di dalamnya mengandung nilai kebaikan dan pahala yang sangat luar biasa, kita harus dapat memahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Di antaranya adalah Allah memberikan kemudahan, memberikan jalan yang sangat sederhana sesuai dengan kemampuan kita, agar kita semua menjadi orang-orang yang dapat memperoleh ridha dan surganya. Dan Allah memberikan jalan juga agar kita terhindar dari azab dan murkanya. Oleh karena itu, hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus meyakini bahwa masuk surga itu sangat mudah. Yang sulit adalah masuk neraka. Amalan-amalan kita yang akan mendapatkan kebaikan dan pahala, semuanya itu dapat kita lakukan. Ringan kita untuk mengerjakannya, mudah untuk melaksanakannya. Dalam kuliah Ramadan yang sangat singkat ini, ada beberapa amalan yang tidak harus mengeluarkan biaya yang sangat besar,
yang tidak harus mengeluarkan tenaga yang begitu luar biasa dan tidak harus mengisi waktu seluruhnya untuk berbuat kebaikan tersebut. Yang pertama adalah Rasulullah pernah menceritakan dalam sebuah hadisnya, ada seorang wanita, dia adalah seorang pelacur, tapi dia masuk ke dalam surga hanya perbuatan yang sangat ringan. Dia hanya menolong seekor anjing yang kehausan dengan memberikan minum kepada seekor anjing tersebut. Tapi ada seorang yang ahli ibadah, seorang perempuan yang ahli ibadah, namun dia karena perbuatannya yang sepele, akhirnya dia bernasib jelek, dia masuk ke dalam neraka. Apa sebabnya? Bihirratin habasatha, dikarenakan dia mengurung seekor kucing beberapa hari, dia tidak berikan makan dan minum sehingga kucing tersebut mati kelaparan. Oleh karena itu, dalam berbuat baik janganlah kita menganggap enteng. Di dalam sebuah hadisnya memperingatkan kepada kita, wala tahkiranna minal ma'ruf walau an talqa akhaka biwajhin talqit. Janganlah kamu menyepelekan, janganlah kamu menganggap sepele daripada perbuatan baik, meskipun kamu hanya bertemu dengan saudaramu, dengan temanmu, dengan tetanggamu dengan wajah yang berseri-seri. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa saja amalan ringan yang pahalanya besar? Yang pertama adalah menghadiri sebuah majelis ilmu. Pada malam hari ini kita bukan hanya beribadah salat Isya, tarawih dan witir, tapi kita juga menghadiri sebuah majelis ilmu. Apa pahalanya? Huduru majlis ilmin afdalu min salati alfi rak'atin. Hadir ke majlis ilmu itu lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Wa afdalu min iyadati alfi maridin, dan lebih baik daripada kita menjenguk 1000 orang sakit. Wa afdalu min syuhudi alfi janazatin, dan lebih baik daripada kita mengantar jenazah 1000 banyaknya. Oleh karena itu, apalagi di bulan Ramadan ini, maka menghadiri majelis ilmu akan dilipat gandakan lagi oleh Allah pahalanya, dikarenakan Ramadan adalah bulan panen pahala. Yang kedua adalah qiraatul Quran,
Membaca Al-Quran itu sangat ringan, sangat mudah. Kapan saja, di mana saja kita bisa untuk melakukannya. Kita baca Al-Quran beberapa ayat saja, namun pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah menggambarkan pahala orang yang membaca Al-Quran. Ma qara'tu alif lam mim harpun, walakin al-alifu harpun, wal lamu harpun, wal mimu harpun, wa kullu harpin asyru hasanat. Aku tidak membaca, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap huruf akan mendapatkan 10 kebaikan. Kalau kita baca saja misalnya 10 ayat setelah salat fardu misalnya secara rutin 5 kali, maka kita baca sebanyak 50 ayat. 50 ayat dikali berapa hurufnya, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih di bulan Ramadan ini, Allah akan melipat gandakan lagi pahala orang yang membaca Al-Quran, disebabkan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quranul Karim. Yang ketiga adalah membaca zikir. Dalam hal ini Rasulullah menggambarkan ada sebuah zikir yang sangat mudah diucapkan, tapi sangat berat timbangannya nanti di akhirat kelak. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, sakilatani 'alal mizan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada 2 kalimat zikir yang mudah diucapkan tapi berat timbangan kebaikannya di akhirat kelak nanti, adalah kalimat subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Apalagi kita berzikir di bulan Ramadan ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi pahalanya amal yang ringan tapi kebaikannya sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan ini kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa berbagi di dalam kita berbuka. Kalau kita beli makanan, beli minuman cukup untuk keluarga kita, dan masih ada sisa rizki yang dapat kita belikan makanan untuk berbuka bagi orang lain, kita kirim ke masjid, kita kirim ke musalla, maka orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala selain pahala puasanya, ditambah dengan pahala sebanyak orang yang dia berikan berbuka ketika azan berkumandang. Dalam sebuah hadisnya beliau menggambarkan
man aftara shaiman falahu ajruhu wa ajru man uftira bih. Siapa orang yang berpuasa kemudian dia menyempatkan untuk memberikan buka kepada orang yang berpuasa ketika maghrib tiba, maka pahalanya bagi dirinya ditambah dengan pahala orang-orang yang diberikan berbuka oleh dia pada hari itu. Memberikan berbuka puasa tidak harus dengan makanan-makanan yang mahal, makanan-makanan yang elit. Kita mengirimkan misalnya beberapa dus aqua, beberapa kilo kurma, beberapa misalnya minuman-minuman yang dapat menyegarkan ketika berbuka, maka ini pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah di bulan Ramadan ini sedekah merupakan sebuah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan dalam beberapa hadis bahwa Rasulullah adalah orang yang sangat penderma. Namun di bulan Ramadan ini sifat kedermawanan Rasulullah sangat meningkat tinggi. Tidak seperti hari-hari biasanya. Maka sedekah di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya 70 sampai 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita gunakan kesempatan yang baik di bulan Ramadan ini. Tidak harus kita mengeluarkan sedekah dengan semua harta yang kita miliki, tidak. Allah dan Rasulnya hanya berpesan bahwa di antara harta yang kamu miliki ada hak-hak orang lain yang harus dipenuhi. Maka dengan demikian kita akan memperoleh ganjaran dan pahala dari Allah yang sangat besar. Dan yang terakhir adalah perbanyaklah salat sunnah di bulan Ramadan ini. Karena kedudukan salat sunnah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan salat fardu di hari-hari biasa. Oleh karena itu jangan kita tinggalkan salat rawatib, salat yang mengawali dan mengakhiri salat fardu yang 5 waktu. Di bulan Ramadan ini jangan kita tinggalkan salat malam, jangan kita tinggalkan tahajud, hajat dan lain sebagainya. Salat duha, salat fajar yang pahalanya lebih baik daripada isi dunia ini, maka sesungguhnya semua itu akan menyempurnakan pahala, akan menjadi khazanah kebaikan dari Allah untuk kita orang-orang yang melaksanakannya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ala salasati nafarin. Surga itu cinta kepada 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah talil Quran, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Wa it'amil ji'an, dan orang-orang yang selalu
memberi makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Wassalatu wan nasu niyam, dan dia melaksanakan salat malam ketika orang lain tidur terlelap. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa amalan yang sebenarnya masih banyak di dalam perbendarahan Al-Quran maupun hadis Rasulullah tentang amalan-amalan yang kecil, yang mudah, yang dapat kita laksanakan, namun pahalanya sangat besar. Tapi meskipun banyak terkadang orang malas untuk mengerjakannya, maka ada sebuah kaidah dalam usul fikih yang mengatakan ma la yudraku kulluh la tutraku kulluh. Sesuatu yang kita tidak dapat perbuat semuanya, jangan kita tinggalkan semuanya. Oleh karena itu Allah pun tidak memaksa, Allah pun tidak memberikan beban kepada kita, tetapi Allah akan memberikan beban yang sesuai dengan kemampuan kita. Oleh karena itu insya Allah kalau kita berusaha untuk melaksanakan amalan-amalan yang kecil, amalan-amalan yang dianggap remeh, namun menyimpan beribu-ribu kebaikan, beribu-ribu pahala, maka sesungguhnya itulah orang yang cerdas, itulah orang-orang yang benar-benar melaksanakan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi, marilah kita berbuat dari yang terkecil, berbuat dari sekarang, dan berbuat untuk kebahagiaan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan apa yang kita telah laksanakan ibadah-ibadah kecil di bulan Ramadan ini dapat kita tingkatkan terus sampai berakhir bulan Ramadan dan seterusnya. Mudah-mudahan itu semua hal yang mendapatkan kita untuk menjadi orang-orang yang akan menggapai ridha dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.